Bismillahirrahmanirrahim. Pasal mengenai bejana. Hadis yang ke-18. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dalam keduanya, karena emas dan perak untuk orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-19, Ummu Salamah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dalam bejana perak, maka sesungguhnya ia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-18 dan 19 ini menunjukkan larangan untuk makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit telah disamak maka menjadi suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-12, menurut riwayat imam yang 4 disebutkan, semua kulit yang telah disamak adalah suci. Kemudian hadis yang ke-22, Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyamakan kulit-kulit bangkai, sucinya kulit-kulit itu. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis 20, 21, dan 22 menunjukkan bahwa kulit bangkai akan menjadi suci dan dapat dipergunakan untuk sesuatu jika sudah disamak. Kemudian hadis yang ke-23, Maimunah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang sedang diseret oleh orang banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil kulitnya. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kambing ini adalah bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dapat dibersihkan dengan air dan daun salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadis yang ke-23 ini menunjukkan bahwa daun salam adalah salah satu bahan di antara bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk menyamak kulit. Kemudian hadis yang ke-24, Abu Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di bumi ahli kitab. Bolehkah kami makan dalam wadah-wadah mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah kamu makan dalam wadah mereka, kecuali apabila kamu tidak menemukan lainnya. Bila keadaannya demikian, maka bersihkanlah, kemudian hendaklah makan dalam wadah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-24 ini menunjukkan larangan bagi kaum muslimin untuk makan atau minum dengan bejana bekas yang dipakai oleh ahli kitab, kecuali dalam keadaan terpaksa dengan cara harus mencucinya terlebih dahulu. Kemudian hadis yang ke-26, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, sesungguhnya mangkok Nabi sallallahu alaihi wasallam retak atau pecah, maka beliau menyambungnya retak itu dengan perak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal najis dan cara menghilangkannya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar yang dibuat cuka, maka beliau bersabda, tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis yang ke-27 ini menunjukkan bahwa air khamar atau arak yang dijadikan cuka tetap najis dan tetap tidak boleh dimakan. Kemudian hadis yang ke-28. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah dan menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu makan daging keledai piaraan karena ia itu kotor.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-28 ini menunjukkan larangan memakan daging keledai piaraan. Kemudian hadis yang ke-29. Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berkhutbah pada kami di Mina sambil duduk di atas kendaraannya. Sedangkan air liur kendaraannya itu mengalir sampai ke bahuku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi. Hadis yang ke-29 ini menunjukkan bahwa air liur binatang ternak tidak najis. Hadis yang ke-30. Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW membersihkan mani, kemudian beliau keluar melakukan salat dengan pakaian itu, dan aku melihat bekas cucian itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-31, menurut riwayat Imam Muslim, disebutkan, sesungguhnya aku telah menggosok mani dari baju Rasulullah SAW, kemudian beliau melakukan salat dengan baju itu. Hadis yang ke-32, dalam lafal hadis lain bagi Imam Muslim disebutkan, benar-benar aku telah menggosok-gosok mani yang sudah dalam keadaan kering itu dengan kuku dari kain beliau. Hadis yang ke-31 dan 32 ini menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Kemudian hadis yang ke-33. Abu Sam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dicuci dari kencing bayi perempuan dan disiram dari kencing bayi laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis yang ke-33 menunjukkan cara membersihkan air kencing anak kecil yang mengenai sesuatu. Yakni untuk air kencing anak perempuan perlu dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki cukup disiram. Yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah anak yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya. Kemudian hadis yang ke-34. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai kain. Keriklah, gosok dengan air dan cucilah, kemudian salatlah dengan pakaian itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Khawlah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika darah itu tidak dapat hilang? Rasulullah SAW bersabda, cukuplah engkau membersihkan dengan air dan tidak mengapa bekas-bekasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan sanadnya lemah. Hadis yang ke-34 dan 35 menunjukkan bahwa cara membersihkan darah haid yang menempel pada sesuatu adalah dengan cara menggosoknya sampai hilang bekas darah tersebut, baru kemudian digosok dengan air.